Bab 14. Kedipan mata dari abang sang pelakor. Jujur, aku sangat tegang dengan kedatangan sekutu musuhku. Ibu dan abangnya datang pasti untuk menyerang. Menyerang suamiku tentu saja. Pasti mereka menuntut pertanggungjawaban dari Mas Gilang karena telah mengganggu Harum. Mengganggu, kata Mas Gilang sih Harum yang memulai, merayu dan menjebak Mas Gilang di saat aku kesulitan memenuhi kebutuhan biologisnya. Tapi tentu saja tetap suamiku yang salah, Mas Gilang yang durjana. Aku juga salah, kenapa aku memperkerjakan seorang gadis cantik, belia, murahan lagi di rumahku. Duh, kalau ingat awalnya, rasanya ingin kuulang kembali bagaimana ibunya memelas, bahkan mengiba-iba, agar aku mau menerima anak gadisnya bekerja di rumahku. Andai waktu itu aku menolak, pasti semua ini tidak akan terjadi. Tapi tunggu dulu, sebenarnya kalaupun aku tidak menerima Harum bekerja di rumahku, mereka sudah sering memancing di air keruh, hanya saja aku tidak pernah sadar. Aku ingat, setiap kami pulang kampung, pasti ibu dan anak itu langsung bertamu ke rumah ibu. Rumah mereka yang memang bersebelahan dengan rumah ibu, memungkinkan mereka berlama-lama bercengkrama dengan kami. Aku memang sudah menganggap ibunya seperti ibuku sendiri, bahkan aku memanggilnya Mama Uda, artinya mama kecil. Harum itu memanggil ibuku dengan sebutan mama tua. Aku juga menganggapnya seperti adikku sendiri, meskipun kami tidak ada hubungan keluarga sedikit pun. Aku tidak pernah curiga dengan sikapnya, so akrab dengan suamiku. Rupanya mereka sejak awal sudah ada niat, sekarang baru kusadari. Ya Tuhan, bodohnya aku. Ternyata kejahatan itu ada karena diawali dari niat, lalu dicari kesempatan. Mereka mendapat kesempatan itu saat aku mencari pembantu. Oke, akan kulayani permainan mereka. Sekarang mereka punya bodyguard segala. Mas Yanto, abang tercintanya ini, sepertinya sudah menyiapkan senjata untuk menyerang suamiku. Tampang seram, muka bengis, dan tatapan kejam itu sempat membuatku tergidik. Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku tahu kelemahannya. Dia pernah naksir berat padaku saat aku masih SMA dulu. Akan kumanfaatkan kelemahan itu sekarang juga. Sebelum dia menyerang, aku duluan memasang umpan. Hei, Mauda, Mas Yanto, apa kabar? Sapaku menyambut keduanya. Kupeluk Ibu Harum dengan setengah memaksa. Perempuan itu menolak saat ku dekati, tapi aku pura-pura tidak sadar. Kupeluk lalu kucium pipinya kiri dan kanan. Dia tak sanggup menolak. Aku udah ngelahirin loh, Mauda, ucapku tersenyum ramah. Dia membalas senyumku dengan terpaksa. Mas, ini Mas Yanto kan? Ya Allah, kok tambah ganteng sih, pangkling aku. Mas, ku salami pemuda seram itu. Ku genggam erat tangannya, seolah tidak hendak ku lepas. Oh, masa sih? Mas Yanto terlihat salah tingkah. Dia biarkan tangannya dalam genggamanku, sementara Mas Gilang mengkerut di teras rumah. Wajahnya kian pucat. Pria pengecut itu menunduk tak berani menatap para tamu. Calon mertua dan calon abang ipar baru. Harum menatapku tajam, bibirnya maju 2 senti ke depan. Aku tahu dia sangat emosi melihat sikap sok akrabku terhadap keluarganya. Tapi aku tidak peduli, akan kubuktikan permainanku jauh lebih cantik dan elegan untuk mengalahkannya. Mauda dan Mas Yanto baru saja menempuh perjalanan jauh loh Rum. Mereka mengendari sepeda motor dari kampung. Pasti mereka belum sarapan. Cepat kamu buatkan minuman panas dan sediakan sarapan yang paling enak buat mereka dan buat kita semua ya. Biar kita sarapan bareng. Ayo sana, perintahku dengan nada sangat lembut. Senyum tak henti merekah di bibirku. Gadis itu melotot, ibunya juga melotot. Hanya Mas Yanto yang masih tenang. Mungkin karena tangannya masih di dalam genggamanku. Mauda tahu nggak, nasi goreng buatan Harum itu enak banget. Mas Gilang aja ketagihan. Iya kan Mas? Teriakku kepada Mas Gilang. Mas Gilang malah makin menunduk. Ayo dong Rum, buatkan lagi. Pakai oret-oret daging sapi ya. Masih ada kayaknya persediaan daging kita di kulkas. Setelah sarapan baru kita bicarakan maksud dan tujuan Mauda datang ke sini. Iya kan Mauda? Nggak enak bicara dengan perut kosong. Entar masuk angin lagi. Sambungku lagi. Harum menatap ibunya. Sang ibu yang sedari tadi komat kami hendak mengomel, hanya mengangguk. Itu adalah isyarat agar Harum menurut. Buktinya selingkuhan suamiku itu akhirnya mengalah. Dia melangkah dengan enggan menuju dapur.
Sambil menunggu Harum masak, bagaimana kalau Mauda nengokin Cika, putriku? Mauda belum sempat lihat kan? Habis Mauda nggak datang sih ke rumah sakit saat aku melahirkan waktu itu. Saranku menatap lembut wajah kusut Ibu Harum. Bibirnya bergetar seolah menahan amarah. Bi Ina, ajak ibu ini ke kamar Cika. Perintahku tanpa menunggu persetujuannya. Bi Ina datang tergopoh-gopoh. Dibimbingnya tangan Ibu Harum menuju kamar putriku. Mas Gilang kulihat berjalan pelan menuju kamar. Biarlah dia menenangkan diri sebentar. Kini giliran Mas Yanto, sang bodyguard Harum. Aku harus menaklukkannya sekarang juga. Mas, kita nunggu sarapan dulu ya. Nanti setelah sarapan baru kita bicarakan tujuan kalian datang ke sini. Ajakku menarik tangannya menuju kursi sudut di teras rumah. Laki-laki itu menurut. Kulepaskan genggaman tanganku perlahan. Kami duduk berhadapan. Kupandangi wajah seram itu dengan lembut. Jujur, aku sangat jijik melihat tampangnya. Tapi kekerasan harus dihadapi dengan kelembutan, bukan? Jika aku melawannya dengan kekerasan juga, pasti aku sudah tercampak ke jalan raya di depan rumah itu. Nggak ada salahnya aku bermanis-manis padanya saat ini, agar bisa mencekik esok atau nanti. Sumpah, Mas Yanto kok berubah sih? Godaku membuat wajahnya bersemu merah. Berubah apanya sih Mel? Dari dulu ya gini-gini aja. Kamu itu yang berubah. Makin tua kok makin cantik, balasnya sambil menunduk. Aku udah tua ya, tanyaku pura-pura merajuk. Bukan, maksudku makin lama kok makin cantik, apalagi setelah jadi Nyonya Gilang. Kamu beruntung banget. Pantas saja dulu nggak mau aku pacari, rupanya seleramu orang kota dan orang tajir. Ucapnya sambil mencuri pandang ke arahku sesekali. Aku tertawa renyah, sengaja ku alun-alun suara tawaku, agar dia semakin tergoda. Aku tahu dia masih menyimpan rasa padaku. Cintanya yang kutolak mentah-mentah saat aku masih SMA dulu, pasti masih membekas. Sengaja kusiram agar tumbuh subur lagi, kan kujadikan sebagai senjata. Mas Yanto ini, itu kan masa lalu, jangan diingat lagi. Lagian waktu itu aku kan udah menganggap Mas seperti abangku sendiri. Masa aku pacaran sama abang sendiri? Mas Yanto tersenyum, kumis tebal yang menutupi bibirnya bergoyang-goyang. Ih, ini orang kok jorok banget sih. Gimana caranya makan dan minum dengan bulu lebat menutupi bibir seperti itu? Mas, kamu tahu nggak toko kami yang ada di kecamatan? Aku mulai menggiringnya masuk ke perangkap. Bab 15. Permainan dimulai. Mas, kamu tahu nggak toko kami yang di kecamatan? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Aku mulai menggiringnya masuk perangkap. Kecamatan mana? Toko kalian kan hampir di setiap kecamatan ada cabangnya. Yang kecamatan kita, Mas, yang dekat dengan desa kita. Oh iya, kenapa? Sekarang semua toko mau aku awasi, Mas. Aku yang akan turun langsung sekarang. Mas Gilang sedang fokus mau nikahin Harum. Paparku sambil senyum dikulum. Pemuda itu kaget, matanya terbelalak menatapku. Tentu dia kaget, mereka pasti mengira aku belum tahu rencana suamiku menikahi adiknya. Atau jangan-jangan dia pikir aku tidak tahu tentang perselingkuhan Mas Gilang dengan Harum. Kenapa Mas? Tanyaku pura-pura tidak mengerti. Kamu bilang apa barusan? Sergahnya tak percaya. Mas Gilang lagi fokus ngurusin rencana pernikahannya dengan Harum, Mas. Sahutku tetap tenang. Jadi kamu tahu kalau suamimu itu akan menikahi Harum? Tanyanya masih tak percaya. Ya tahulah Mas, aku justru menyuruhnya agar segera menikahi Harum. Tapi kan semua butuh proses Mas, nggak bisa gerusa-gerusu begitu ya kan? Kamu nggak marah Mel? Mas Yanto menatapku semakin tak percaya. Enggak lah, secara ya Mas, aku juga sudah nggak srek sama Mas Gilang. Kami nggak cocok Mas, aku nggak cinta lagi sama dia. Dia bukan lelaki idamanku ternyata. Aku juga mau cari yang cocok nanti Mas. Kalau semua sudah membaik tapi, sekarang ya nggak dulu lah, aku mau fokus ngurus semua toko-toko kami dan membesarkan putriku. Kamu sudah siap menjadi janda. Kamu bersedia pisah dari Gilang. Iya Mas, masa iya sih? Aku satu lagi sama Harum, nggak lucu dong. Dia udah kuanggap seperti adikku sendiri. Sekarang dia meminta suamiku. Kebetulan aku sudah nggak mood, ya udah aku kasih aja. Kamu serius Mel? Banget Mas. Gilang begitu tampan, kaya raya, kurang apa lagi menurutmu? Kurang jantan, bisiku di telinganya.
Lelaki itu menatapku dengan sorot mata penuh makna. Bibirnya tersenyum malu-malu. Nanti kalau memang kamu sudah mau nyari yang seperti impianmu itu, aku bisa bantu carikan Mel. Ucapnya dengan senyum dikulum. Oke, sahutku mengedipkan mata nakal. Lelaki itu terlihat sumringah. Matanya berbinar menatapku. Ku balas dengan senyum mereka. Kamu cantik Mel, dari dulu kamu itu tetap yang paling cantik di kampung kita. Kamu tahu nggak? Berapa banyak pemuda di kampung kita yang patah hati karena gagal mendapatkanmu. Aku tertawa terbahak-bahak. Jelas kalimatnya itu tidak lucu, tapi demi aktingku sebisa mungkin ku hayati peranku. Mas, kenapa malah ketawa-ketawa sih? Harum datang dengan wajah segi delapan. Aku nyuruh Mas datang ke sini itu bukan untuk beramah-ramah dengan perempuan itu, teriaknya lagi. Sopan ngomongnya, dia kakakmu. Dasar, Mas Yanto terlihat geram. Sudah, nggak apa-apa, Harum memang sudah biasa kayak gitu ngomongnya. Aku udah maklum, dia kuanggap kayak adik sendiri. Masa aku tersinggung dengan adik sendiri? Tugasku menenangkan Mas Yanto. Hebat sekali, Melur tetap bersabar menghadapi sikapmu seperti itu. Udah kau ambil suaminya, kau selingkuh di belakangnya, sekarang kau malah ngata-ngatain dia. Kurang baik apa dia? Dia bahkan mau menikahkanmu dengan suaminya. Adiknya lagi melotot tajam kepada adiknya. Aku bersorak dalam hati, sasaran sudah masuk ke dalam perangkap, tinggal menjalankan langkah selanjutnya. Semoga semua berjalan lancar. Harum menatap Mas Yanto tak percaya. Mata besar dan cantik itu berubah mendung. Sudutnya mulai mengembun. Kenapa Mas malah membelain dia? Aku nyuruh kalian datang untuk membelaku. Aku dibohongi sama Mas Gilang, ditekan sama Kak Melur. Bahkan aku dijadikan pembantu di sini. Protesnya mulai diiringi tangis. Bohong, kau sudah berbohong, teriak Mas Yanto menatapnya tajam. Sudah Mas, tolong jangan ribut. Kita bicarakan semuanya baik-baik ya. Bentar lagi pegawai-pegawai toko sudah pada datang. Saya nggak mau mereka mendengar kita ribut-ribut. Saya nggak mau digunjingkan orang. Kita masuk yuk, bujukku berusaha menenangkan suasana tegang itu. Keduanya terdiam. Sarapannya sudah ada, Rum? Tanyaku dengan suara lembut. Sudah, ketusnya. Gadis itu melangkah sambil menghentakkan kaki. Kami mengikutinya masuk ke dalam. Tunggu di meja makan ya Mas. Panggil Mauda sana Rum. Kakak yang manggil Mas Gilang. Biar kita sarapan bareng lalu membahas rencana pernikahan kalian. Kataku sambil tersenyum. Baik, sahutnya bersemangat. Ayo Mas kita ke belakang. Biar ku panggil ibu sekalian. Ajaknya kepada kakaknya. Aku melangkah menuju kamar sembari menyiapkan kekuatan di hati untuk pertahananku menghadapi perang di meja makan nanti. Kubuka pelan pintu kamar. Mas Gilang melirikku sekilas, lalu membuang muka ke samping. Kenapa pula dia? Wajahnya terlihat tegang. Sepertinya dia sangat takut menghadapi keluarga Harum. Tapi kenapa sorot matanya terlihat menyimpan marah? Dia marah pada siapa coba? Mas, ayo keluar. Kita selesaikan masalahmu. Perintahku dengan nada ketus. Dia bergeming, tatapannya lurus menatap dinding kamar. Sebenarnya aku sangat muak harus berlama-lama bicara dengannya. Tapi situasi ini sangat ruwet. Tidak mungkin aku membalas sikap cueknya sekarang. Aku harus mengalah sampai para tamu pulang. Sekarang aku harus berusaha mengatur rencana agar tamu tak diundang itu segera angkat kaki dari rumahku. Harus dibaik-baiki, dijamu seramah mungkin, lalu tendang dengan elegan. Mas Gilang juga harus berperan tentu saja. Kalau dia tiduran terus di kamar seperti ini, mana bisa berjalan lancar. Mas, kamu kenapa sih? Kamu mau menghindar dari tanggung jawab. Mereka datang untuk menagih janjimu. Kau sudah berjanji akan menikahi anak gadisnya yang telah kau rusak. Sengitku mulai emosi. Bukan aku yang merusaknya, aku sudah mendapatinya tidak perawan, balasnya tak kalah sengit. Siapa yang percaya? Kau pikir ibunya akan percaya? Kakaknya yang bengis itu akan percaya? Buktinya kau yang berjanji mau menikahinya. Kau bahkan sudah datang melamarnya. Iya, aku memang mau menikahinya. Aku suka sama dia, aku mencintainya. Kenapa? Tantangnya menatapku tajam. Enggak apa-apa. Bagus kalau memang kau tidak ingkar janji. Ayo kita temui mereka. Kita bicarakan bahwa kau pasti akan menikahi Harum. Tapi tidak sekarang. Ucapku menurunkan nada suara. Kenapa kau tidak mencegahku? Istri macam apa kau yang rela suaminya kawin lagi? Teriaknya tiba-tiba. Jangan teriak Mas, malu didengar calon mertua sama calon kakak iparmu. Sergahku.
Kau aneh, kau benar-benar aneh. Harusnya kau melarangku kawin lagi, bukan malah mendukung. Bab 16. Tuntutan keluarga sang pelakor. Kau aneh, kau benar-benar aneh. Harusnya kau melarangku kawin lagi, bukan malah mendukung. Aku tidak mau menghalangimu, Mas. Bukankah sudah kau katakan sejak awal kalau kau sangat mencintai Harum? Bahkan kau bilang kau bisa gila bila tidak bersamanya. Itu dulu, Mel. Dulu kau bilang, baru sehari, Mas. Kau mengatakan itu kemarin pagi. Iya, sebelum kau berubah. Saat itu kau masih berdaster, rambut digelung acak-acakan. Kau masih jelek pokoknya. Aku tersenyum kecut. Dasar laki-laki durjana, pasti sekarang dia berat melepaskanku. Semakin ketakutan karena semakin kudorong menikahi selingkuhannya. Aku yakin dia ingin memiliki 2 perempuan sekaligus. Enak aja. Mas, ayolah kita temui mereka. Nggak enak seperti ini. Kamu nggak takut Mas Yanto marah dan mengamuk? Rahangmu bisa patah loh. Dengan sekali terjangnya, ancamku. Mas Yanto, sepertinya kau menyebut namanya mesra banget. Sergahnya mengejek. Apa? Mesra? Hehehe, aku tertawa jahat. Jadi ini masalah sebenarnya. Dia tegang bukan hanya karena kedatangan tamu tak diundang, tapi karena mulai dibakar api cemburu. Dia mantan pacarmu kan? Tuduhnya sengit, matanya tajam menatapku. Tidak, dia hanyalah seseorang yang pernah tergila-gila padaku, tapi kutolak, karena aku memilih melabuhkan cintaku pada seorang lelaki durjana sepertimu. Kau sangat bangga waktu itu kan? Dengan bangga kau membusungkan dada di depannya, karena merasa menang. Sekarang malah kamu yang tergila-gila pada adiknya. Seperti kena karma gitu kali ya, ucapku sambil tersenyum sinis. Kau, desisnya seperti tersinggung. Sudahlah, aku tidak mungkin ada hati sama Mas Yanto. Seleraku nggak serendah itu. Tenang, aku nggak seperti kamu yang gampang dikalahkan oleh nafsu. Tandasku tegas. Kak, panggilan itu menghentikan perdebatan kami. Itu calon istri barumu sudah memanggil. Ketusku melangkah ke arah pintu. Mas Gilang terpaksa mengikuti langkahku, berjalan beriringan menuju meja makan. Harum berjalan paling depan. Maaf ya, Mauda, Mas Yanto, agak lama nunggunya. Tadi Mas Gilang ketiduran lagi rupanya. Terpaksa deh dibangunin. Ucapku menyapa mereka dengan ramah. Harum dengan sigap menghidangkan sarapan pagi itu. Ibunya menatap dengan sorot mata tidak senang, karena aku tetap memperlakukan putri kesayangan selayaknya pembantu. Rum, air lemon panas kakak mana? Pasti kamu lupa buatnya kan? Tegurku sengaja menunjukkan kedudukan sang pembantu di depan keluarganya. Harum segera melakukan perintahku. Segelas air lemon hangat terhidang di depanku. Ayo Mauda, Mas, kita mulai sarapannya. Rum, tanya Mas Yanto. Siapa tahu dia mau dibuatkan kopi panas. Mauda juga, mau susu mungkin. Enggak usah, ketus Ibu Harum masih merengut. Aku tahu dia sangat tersinggung akan sikapku pada putrinya. Dikiranya mungkin Harum jadi nyonya di rumah ini. Dalam bayangannya, Harumlah yang memerintah ini dan itu, bukan aku. Dia salah duga, tentu. Begini, Nak Gilang, makan dulu saja, Mauda, nanti kita bicara. Sargahku memotong ucapannya. Wanita itu terlihat merah padam. Aku hanya tersenyum. Dengan terpaksa dia menelan nasi gorengan buatan pembantuku, anak kandungnya. 15 menit kemudian, semua sudah menyudahi sarapannya. Aku tahu pasti Ibu Harum tidak kenyang. Seleranya telah ambyar karena emosi yang tertahan. Beda dengan bodyguardnya, Mas Yanto tampak sangat menikmati makanannya. Sesekali dia melirikku, dan kubalas dengan senyum. Langsung saja cuci piring-piringnya, Rum. Biar kamu belanja ke pasar. Masak yang enak nanti untuk makan siang kita. Tanya Mauda seleranya apa. Perintahku lagi, sengaja membakar emosi ibunya. Tidak, kau duduk di sini, Rum. Perintah ibunya. Rupanya kesabarannya sudah habis. Oh, ya udah, nanti kita pesan lewat GoFood aja deh. Sahutku tetap tersenyum. Kenapa nggak pembantu itu yang kau suruh-suruh? Kenapa meski si Harum? Ketus Ibu Harum kemudian. Maksud Mauda, Bi Ina. Bi Ina bukan pembantu di sini. Dia pengurus bayi, baby sister. Pembantu saya cuma satu ya si Harum. Sahutku tenang. Apa?
Gilang, jelaskan apa maksud perkataan perempuan ini. Teriaknya menatap tajam Mas Gilang. Lelaki itu menundukkan kepala, tak berani menatap wajah sang calon mertua. Kenapa Mauda? Nggak terima kalau Harum jadi pembantu saya. Bukankah Mauda sendiri yang memohon-mohon pada saya agar menerima Harum menjadi pembantu saya waktu itu? Itu dulu, sengitnya. Lalu sejak kapan tidak lagi? Tanyaku tetap lembut. Sejak, Gilang, kenapa kau diam saja? Dia menatap sangar wajah Mas Gilang. Oh, saya tahu. Pasti sejak Harum berhasil memberikan tubuhnya kepada suami saya. Iya kan? Melur, apa maksudmu? Perempuan itu meradang. Wajahnya kian merah seperti udang kena minyak panas. Tenang, suami saya juga menikmatinya. Udah jangan takut, Gayung telah bersambut. Memang kalau perempuan durjana, pasangannya juga pasti lelaki durjana. Mas Gilang ini orangnya, mereka akan segera kita nikahkan. Udah senang kan? Kau, kenapa? Udah nggak mau mereka menikah. Kok kayaknya Udah kaget gitu? Tanyaku pura-pura bingung. Kau tidak tahu rencana Gilang yang sebenarnya. Gilang akan menjatuhkan talak padamu. Jadi jangan besar kepala kamu. Sok jadi nyonya di rumah ini, ketusnya. Loh, kenapa kaget? Justru saya yang minta ditalak. Dari kemarin saya sudah minta talak. Udah, tapi dia nggak mau. Apa? Perempuan itu melotot kaget. Tapi kalian nggak usah khawatir. Hari ini juga saya akan mendaftarkan perceraian kami. Saya sudah mengancam Mas Gilang agar jangan mempersulit. Kami akan segera bercerai. Lalu Mas Gilang akan segera saya nikahkan dengan Harum. Saya akan berjuang untuk pernikahan Harum. Harum sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri. Saya akan berusaha agar dia bahagia. Kau sadar dengan ucapanmu itu? Ibu Harum terlihat tak percaya. Sadar dong, hehehe. Makanya sekarang kalian pulang aja ya. Biar saya yang urus semua. Mas Gilang gak bakal ingkar janji. Ibu Heru menatapku semakin tak percaya. Mas Yanto terlihat senyum-senyum mungkin karena merasa sangat lega. Aku gak mau, aku maunya sekarang. Aku gak mau jadi pembantu di rumah ini. Aku mau kakak Melur pergi dari sini. Tiba-tiba Harum meraung. Harum, dengarkan apa kata Melur. Hari ini juga dia akan mendaftarkan perceraiannya. Kok tidak bisa menunggu? Teriak Mas Yanto. Enggak, Mas Gilang janjinya sebulan. Mas Gilang udah janji akan menikahi aku segera setelah sebulan Kak Melur lahiran. Mas Gilang udah janji akan menalak Kak Melur lalu mengusir Kak Melur dari rumah ini. Aku akan jadi nyonya besar di rumah ini. Balas Harum berteriak. Kau harus sabar. Melur sudah berbaik hati mengizinkanmu menikahi suaminya. Mana ada perempuan sebaik dia. Itu dilakukannya karena dia masih menganggap kita ini keluarganya. Tegas Mas Yanto lagi. Betul kau akan mendukung Harumel. Kenapa? Ibunya mulai melemah tapi tetap sinis.